Sofia. Nama saya Priska Nurfadila. Nama saya Puput Trisna. Kami dari kelas 11 TKJ 3 akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengkonfigurasi MikroTik Routerboot dan router. Cek video berikutnya. Yang pertama kita akan mengkonfig router. Alat-alatnya yaitu satu buah kabel LAN dan satu buah kabel power dan router. Selanjutnya aktifkan router lalu restart. Gunakan mengkonfig restart routernya menggunakan pulpen. Tunggu sampai 5 detik. Nah, jika sudah nyala semua, maka router sudah di restart. Setelah merestart router, kemudian koneksikan router ke lab atau HP. Kita lihat username dan password yang tertera di belakang router. Dan ini letaknya. Di sini kita akan mengkoneksikan router ke laptop dan nama routernya adalah TP-Link AP-ED56. Kita connect. Masukkan password yang ada di router tersebut yang tadi kita tunjukkan, yaitu 70016796. Koneksikan. Setelah router telah terkoneksi, lalu kita akan mengkonfigurasi router tersebut melalui Google Chrome. Buka Google Chrome, kemudian masuk ke tplinkap.net. Masukkan username dan password yang tertera pada belakang router. Klik login. Pada bagian Quick Setup Restart, lalu klik Next. Pada bagian Quick Setup Password, lalu klik Next. Dan pada bagian Quick Setup Operation Mode, pilih Access Point, lalu Next. Pada bagian Quick Setup Wireless, ubah network name dan password sesuai yang diinginkan. Lalu klik Next. Pada bagian Quick Setup Network Setting, lalu klik Next. Setelah dikonfigurasi, lalu klik Finish. Untuk mengecek, kita masuk ke jaringan yang telah kita ubah dan masukkan passwordnya. Setelah terkoneksi, artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi router tersebut. Setelah masuk ke aplikasi Winbox, kita refresh dan akan muncul tampilan seperti ini. Klik 2 kali, lalu connect. Jika muncul tampilan seperti ini, klik Remove Configuration. Kita masuk ke sistem, lalu klik Identify, dan ubah nama MikroTik menjadi 11 TKJ 3. Lalu klik OK. Kita kembali ke sistem dan cari SNTP client, lalu klik. Dan di server DNS name kita isi yaitu id.pol.ntp.org. Lalu klik OK. Kita ke sistem, lalu cari clock. Dan di bagian time zone name, kita pilih Asia Jakarta.
klik OK. Setelah itu, kita ke interface. Kita ubah nama port yang tersedia. Contohnya, Ether 1 kita ubah menjadi ISP. Klik OK. Ether 2 kita ubah menjadi komputer. Dan Ether 3 kita ubah menjadi hotspot. Setelah mengubah nama port, kita ke IP, lalu klik DHCP client, klik tambah, lalu di interface kita ganti menjadi ISP, pilih IP, lalu klik DNS, dan di server kita ketikkan 8.8.8.8, lalu bawahnya lagi 8.8.4.4, dan di bagian allow remote request kita checklist, klik OK. Masuk ke IP lagi, lalu pilih firewall. Di bagian NAT klik tambah, lalu di bagian general di CAN kita ubah menjadi Skarnat, lalu di out interface kita pilih itu Ether 1 ISP. Di bagian action kita pilih itu masquerade, lalu klik OK. Klik IP, lalu di bagian addresses klik tambah, lalu kita ketikkan IP address itu 192.168. Untuk angka berikutnya kalian bebas memilih. Di sini saya contohkan yaitu 20.3. Selanjutnya kita harus pakai /24. Lalu di bagian interface kita pilih port yang mau dikonfigurasi, yaitu Ether 1 atau ISP. Lalu klik OK. Klik IP, lalu klik DHCP server. Di bagian DHCP setup, pilih port yang mau dikonfigurasi, yaitu Ether 1 atau ISP. Lalu klik next terus. Klik OK. Ke IP, lalu klik hotspot. Di bagian server, pilih hotspot setup, lalu pilih port yang akan dijadikan hotspot. Klik next. Untuk di bagian DNS name, kita isi sesuai kebutuhan. Di sini saya isi yaitu 11tkj3.net. Klik next. Kemudian di bagian username dan password isi sesuai kebutuhan. Klik next, lalu OK. Klik 2 kali hotspot yang baru saja dibuat. Lalu di bagian addresses per MAC isi sesuai kebutuhan. Klik OK. Pilih server profile, lalu klik 2 kali hotspot yang baru dibuat. Lalu kita hanya checklist di bagian HTTP CHAP, HTTP PUB, dan MAC cookie. Klik OK.
Pilih user profile, lalu klik default. Di bagian share user dan rate limit, kita isi sesuai kebutuhan. Di bagian name kita ubah. Klik OK. Kita akan mengatur bandwidth dan jumlah kliennya. Klik tambah. Untuk name-nya, di sini saya contohkan yaitu untuk guru. Di share user kita tentukan jumlah kliennya dan isi rate limit sesuai kebutuhan. Di sini saya isi 1M per 1M. Klik OK. Pilih user. Klik tambah. Di name dan password kita isi sesuai kebutuhan. Di bagian profile, pilih yang sudah ditentukan. Klik OK. Lalu kita buat lagi seperti yang tadi, hanya dibedakan untuk name dan passwordnya saja. Kita cek terlebih dahulu apakah ada koneksi atau tidak. Kita hubungkan dulu ke koneksi yang telah kita buat. Kita ketikkan nama routernya, yaitu yang telah kita buat tadi, 11tkj3.net. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita isi name dan passwordnya yang sudah kita buat, contohnya yaitu siswa. Dan apabila kita lupa, kita hanya tinggal mengecek ke IP hotspot, lalu user, klik siswa. Di bagian setting pojok kiri atas, kita klik hide password, maka passwordnya akan terlihat. Apabila muncul tampilan seperti ini, itu artinya kita sudah login. Kita cek sudah terkoneksi atau belum. Dan ternyata sudah terkoneksi. Setelah logout, maka sambungan akan terputus atau tidak terhubung lagi. Kita login kembali dengan mengisi name dan passwordnya. Karena tadi kita sudah mencoba yang siswa, kita coba untuk yang guru. Kita cek dan ternyata koneksinya bisa terhubung.